Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Pagi. Polisi berhasil menangkap tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Pasaman, Sumatera Barat. Tersangka Padang Pariaman. IS, tersangka pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, terekam dalam kamera amatir milik warga. IS ditangkap Kamis sore sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah Padang Kabau Nagari, Kayu Tanam di sebuah rumah milik warga. IS bersembunyi di langit-langit rumah warga. Penangkapan IS terjadi pada hari ke-11 pengejarannya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Selama itu pula polisi menyisir sejumlah tempat termasuk kawasan perkebunan, hutan dan perbukitan yang diduga menjadi lokasi persembunyian pelaku. Kini tersangka IS sudah diamankan di Polres Padang Pariaman untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ya, pemirsa, hingga tadi malam Indra Septiarman masih diperiksa intensif di Mapolres Padang Pariaman. Polisi memastikan Indra membunuh dan memperkosa Nia Kurniasari. Berikut pernyataan Kapolres Padang Pariaman. Terima kasih. Jadi berhasil kita amankan tersangka yang selama ini kita kejar. Ini berkat kolaborasi dari masyarakat, kemudian dari pemerintah daerah, kemudian Nagari. Semenjak pagi kami sudah mengarahkan dan kami instruksikan kepada seluruh masyarakat sejak subuh itu melakukan pencarian, menyisir tempat-tempat yang kami belum pernah sentuh dari tim yang sudah kami bentuk, dan alhamdulillah masyarakat semangat untuk terus menyisir dari pagi, dari jam 6 sampai tadi ketangkap jam 3 sore. Masyarakat bahu-membahu untuk melakukan penyisiran. Dan ada satu rumah yang kosong yang kami sebelumnya sudah sering lalui pencarian itu. Tersangka ada di dalamnya. Dan berkat dari masyarakat informasi, kemudian kami langsung tim langsung datang, dan tersangka berada di atap rumah. Jadi benar-benar tidak nampak kalau secara penglihatan biasa ataupun penyisiran biasa. Kami dari gerak-gerik, kemudian dari tanda-tanda rumah itu kosong namun pintu terbuka, kemudian ada barang di situ berserakan, walaupun tinggal penghuninya, namun kita bisa mendeteksi bahwa ini ada orang di dalamnya. Pak, selama dalam pelarian apakah dibantu orang lain atau ada keluarga, Pak? Kami dalami, karena malam ini kami intensif melakukan pemeriksaan kepada tersangka. Kami langsung BAP dan pemeriksaan intensif juga kepada saksi-saksi yang sebelumnya kita periksa untuk bisa memadukan keterangan dari tersangka dan para saksi ini. Sementara motif kemarin? Pengakuan sementara? Untuk motif kami dalamin, besok rilis bisa disampaikan. Berapa orang, pengakuan Pak? Sementara? Pengakuan sementara benar, ya tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu satu orang, tak ada temannya? Sementara satu orang. Ya, pemirsa, inilah pemeriksaan sementara sesaat usai pelaku ditangkap oleh aparat tim Opsnal Gagak Hitam Polres Padang Pariaman beserta Polda Sumatera Barat. Tersangka ditangkap di salah satu rumah kosong kawasan Padang Kabau, Kecamatan Duo Kali, Sabaleh, Kayu Tanam. Polisi sudah membenarkan bahwa yang ditangkap adalah pelaku utama yang telah memperkosa dan membunuh Nia, gadis penjual gorengan. Pencarian yang dilakukan selama 11 hari ini membuahkan hasil. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan, termasuk apakah dalam pencariannya pelaku dibantu oleh orang lain.
Dani, yang mantan yang siap. Dani. Weh, yang mantan yang siap. Yang mantan yang motor siap. Nampak saksi. Jujur. Jujur. Weh, siang mantan yang. Siap mantan yang. Garanti semua. Dan pemirsa, untuk mengetahui pengungkapan dan juga perkembangan kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, sudah terhubung dengan reporter TV One yang ada di sana, kini Andri Saputra. Andri, selamat pagi Andri. Bagaimana situasi di sana? Apakah ada informasi terbaru Andri? Silakan. Ya, Rehana, dapat saya laporkan bahwa benar tersangka inisial IS sudah diamankan pihak Polres Padang Pariaman pada jam 3 sore tadi di sebuah rumah, tepatnya di kawasan Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan Duo Kali Sebaleh, 6 Lirikuang. Dapat saya laporkan untuk saat sekarang ini tersangka IS masih diperiksa intensif di Mako Polres Padang Pariaman untuk dimintai keterangan. Sejauh ini perkembangan kasus ini masih pengakuan dari tersangka memang untuk sementara dia masih bertindak atau membunuh dan memperkosa korban itu hanya bertindak sendiri gitu. Mengenai info-info yang tersebar bahwasannya ada oknum-oknum atau tersangka-tersangka lainnya, pihak kepolisian masih mendalami kasus ini, apakah nanti ada perkembangan tersangka-tersangka lainnya. Pihak polisi belum bisa memastikan apakah nanti ada tersangka lainnya. Begitu, Rehana. Ya, baik Andri. Kemudian bagaimana polisi akhirnya menemukan tersangka hingga menangkap pelaku ini, Andri? Ya, tadi warga bersama pihak kepolisian terus menyisir lokasi-lokasi yang dicurigai menjadi tempat persembunyian pelaku tersangka IS ini, dan melalui penyisiran warga ada satu rumah yang dicurigai tempat bersembunyinya tersangka IS ini gitu. Pertama warga menyisiri rumah-rumah yang diduga tempat persembunyian IS ini, dan salah satu rumah ini ternyata pada saat dibuka rumahnya terkunci dari dalam. Nah, kecurigaan warga dan pihak kepolisian di rumah yang berada di Padang Kabau ini. Setelah disisir ternyata ada yang nampak ada sebuah pergerakan di atap rumah tersebut, dan warga mengepung rumah tersebut bersama pihak kepolisian. Ternyata memang benar pelaku IS berada di dalam rumah, tepatnya di atas plafon atau genteng rumah tersebut. Gitu, Rehana. Baik Andri, tadi Anda sempat mengungkapkan kalau ini merupakan rumah kosong. Tapi Andri, kalau kita lihat, apakah penghuni ini mengetahui kalau di rumah tersebut kemudian ada seseorang ataukah tidak mengetahuinya, Andri? Sebelumnya pemilik rumah, memang rumah ini dalam keadaan kosong ditinggalkan, namun pemilik rumahnya masih berada di lokasi kawasan tersebut, dan pihak kepolisian setelah mengepung rumah tersebut meminta kepada pemilik rumah untuk membuka kuncinya. Ternyata ketika dibuka kuncinya, rumah tersebut terkunci dari dalam gitu. Nah, ketika dibuka tersebut timbullah kecurigaan dari pihak kepolisian dan warga mencurigai bahwasannya memang betul ada orang yang ada di dalamnya gitu. Okay. Ketika penyisiran ternyata ada yang nampak ada pergerakan di atas genteng tersebut. Makanya pihak kepolisian langsung mengepung rumah tersebut bersama warga. Begitu, Rehana. Baik Andri, kemudian apakah ini ada hubungannya antara pelaku dengan pemilik rumah? Atau seperti apa, Andri? Informasi dari sana. Sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap apakah selama pelarian ini tersangka berinisial IS ini ada yang dibantu oleh orang, teman atau sahabat atau pelaku-pelaku lain yang membantu dia dalam pencarian. Polisi masih melakukan pengembangan dan terus mencari fakta-fakta lainnya. Begitu, Rehana. Untuk hasil pemeriksaannya sendiri hingga saat ini seperti apa informasinya, Andri? Sampai sejauh ini dari keterangan pelaku sendiri,
setelah di Mako Polres Padang Pariaman, dia masih mengaku bahwasannya dia yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan itu sendiri gitu, sejauh ini. Begitu, Reana. Baik, apakah pelaku ini kemudian sempat melakukan perlawanan ketika pihak kepolisian ini kemudian menangkap di lokasi kejadian? Ataupun di rumah kosong tadi, Andre? Pada saat penangkapan, pelaku memang sudah terkepung dan terdesak, jadi tidak ada perlawanan yang begitu di saat melakukan penangkapan di rumah kosong tersebut. Namun pelaku sampai di amuk massa ya, karena warga ketika saat penangkapan sudah datang berbondong-bondong untuk melihat apakah betul ini si tersangka yang ditangkap. Jadi pihak kepolisian untuk mengevakuasi tersangka sangat kesulitan juga. Secara cepat memasukkan tersangka ke dalam mobil dan langsung menuju Polres Padang Pariaman. Begitu, Rehan. Lalu, Andre, apakah sudah terkonfirmasi bahwa pelaku ini merupakan pelaku tunggal atau ada rekanan yang lainnya, Andre? Sejauh ini pemeriksaan dari pihak Polres Padang Pariaman masih atas pengakuan tersangka sendiri itu masih 1 orang. Namun polisi tidak saja percaya terhadap tersangka, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif kepada tersangka. Namun ada beberapa hal memang yang dicurigai untuk dilakukan pengembangan. Begitu, Rehan. Baik, Andri, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Andri,